Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji asumsi klasik. Jadi seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan hasil estimasi dari model kita, jadi yang kayak Y, X1, X2, X3 itu adalah modelnya, uh, lalu ada juga variabelnya, dan kita juga akan mencari estimasinya bagaimana. Untuk mendapatkan nilai estimasi yang semakin baik, kita membutuhkan uji asumsi klasik seperti yang kita bahas pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk melihat apakah data residualnya terdistribusi normal atau tidak. Jadi kita gunakan data yang kemarin. Kalau teman-teman mulai dari awal bisa di cancel ini, lalu kita open data yang pertemuan kemarin kita bahas. Kalau dari data awalnya, data Excel-nya bisa di-open. Oke. Dan datanya akan seperti ini, sama dengan yang kemarin ya. Nah, kalau mau dihapuskan, hapuskan saja keuntungan, aset, yang ini harga saham. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan uji normalitas dengan histogram dan p-plot. Yang pertama, kita analyze, lalu pilih regression, lalu linear. Nah, di sini ada menu plot. Nah, kita masukkan dulu, sama dengan yang kemarin, yaitu di mana keuntungan jadi variable dependent dan aset dan harga saham menjadi variable dependent. Kita klik saja plot. Nah, setelah itu muncul menu seperti ini, kita pilih ZPRED atau ZPRED. Kita masukkan ke bagian bawah yang X, dan yang bagian Y kita masukkan SRESID, standar residual. Nah, kalau sudah untuk uji normalitas, nanti akan dilihat dari grafik histogram dan normal plot. Maka kita centang. Setelah itu kita continue. Bisa kita oke. Datanya hampir sama dengan kemarin yang atas sudah kita bahas. Lalu kita bisa lihat dari nilainya, histogramnya maksudnya, histogram yang kita sudah lihat ini. Jadi ini berbentuk seperti bell atau disebut dengan bell shape. Lalu ada juga plotnya seperti apa, p-plotnya dan scatter plotnya. Pertama kita bahas dulu. Jadi dari distribusi histogramnya, di sini kita lihat bahwa ini tidak menunjukkan pola distribusi yang melenceng, artinya datanya normal saja berbentuk bell ya, bentuk bell seperti ini, kiri, atas. Nah, seperti itu. Nah, tapi pengujian dengan grafik histogram bisa menyesatkan, khususnya ketika sampelnya sangat kecil. Karena sampelnya kecil, itu bisa menyesatkan. Jadi kita juga bisa menggunakan normal p-plot. Nah, ini normal p-plotnya, cara menggunakannya adalah, jadi kita lihat di sini. Nah, kita lihat bahwa jika ada data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garisnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kita lihat bagaimana persebarannya. Jika ada data yang menyebar jauh dari garis diagonalnya atau tidak mengikuti arah garis ini, nah maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Jadi uji grafik ini sebenarnya nggak cukup sih, tapi kita yang awal dari uji grafik kita juga sudah bisa melihat. Nah, selanjutnya juga perlu uji statistik juga, yaitu
dengan menggunakan uji KS atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov-nya, yaitu kita pilih, langkah-langkahnya adalah pilih analyze, lalu kita pilih yang non-parametric test, legacy dialog, lalu one sample t-test, one sample QS maksudnya, seperti itu. Sudah diklik, nanti mungkin user interface-nya agak berbeda dari teman-teman yang satu dengan yang lainnya, tapi intinya kita melakukan one sample QS di menunya di non-parametric test. Setelah itu kita klik saja. Yang kita masukkan di sini apa? Yang kita masukkan adalah di test variable list-nya kita masukkan keuntungan, aset, dan harga saham. Tiga ini ya. Nah, kalau sudah kita oke saja. Nah, one sample Kolmogorov-Smirnov atau one sample QS test-nya hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, dari tabel ini dilihat bahwa nilai asymptotic signifikansi dia nilainya adalah 4,38, yang artinya dia berada di atas 0,05. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa masing-masing variabel ini terdistribusi dengan normal. Jadi dia ini lebih besar daripada 0,05 ya, 434, 610, 438. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk uji QS-nya atau Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Jadi uji multikolinearitas ini tujuannya adalah untuk menguji apakah data dalam model regresi kita itu ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Jadi jika hubungannya mendekati 1, artinya hubungannya mendekati sempurna. Syaratnya untuk lolos uji multikolinearitas itu nilai korelasinya harus lebih kecil daripada 0,8. Dapat juga dengan melihat dari nilai toleransinya yang lebih besar daripada sama dengan 0,1 atau VIF atau variance inflation factor yang lebih kecil daripada sama dengan 10. Nah, maka bisa dikatakan bahwa tidak ada multikolinearitas. Langkah-langkahnya yaitu dari SPSS kita pilih menu analyze, lalu kita pilih yang menu regression, kita pilih yang linear. Nah, setelah linear regression, pada kotak dependent isikan variabel keuntungan dan independent aset dan harga saham. Setelah itu metodenya masih enter. Lalu untuk menampilkan metrik korelasi dan nilai tolerance dan VIF-nya itu pilih statistics. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Nah, setelah itu covariance metricnya diaktifkan. Covariance metricnya diaktifkan. Setelah itu collinearity diagnostiknya juga diaktifkan ini. Kalau sudah, kita klik continue, lalu di OK. Nah, setelah itu akan muncul nilainya ya, paling bawah. Mana tadi? Oh ini, sorry. Yang di koefisien ya, yang di koefisien kita cek, yaitu di sini sudah muncul nilai tolerance dan VIF-nya. Jadi ingat untuk nilai kriteria ujinya adalah jika nilai toleransi lebih daripada 0,1
1 atau 10% dan nilai VIF-nya lebih kecil daripada 10%, maka data tidak mengalami multikolinearitas dan sebagainya. Jadi dari hasil perhitungan nilai toleransi menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,01 dan nilai VIF-nya juga menunjukkan tidak ada yang lebih dari 10. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Kurang lebih seperti itu untuk multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode T-1. Nah, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti Durbin-Watson atau DW, uji Lagrange Multiplier atau LM, uji statistik Q, Borg-Pierce, dan Leonberg-Box, serta uji Rantes. Nah, ini biasa dibahas di buku-buku statistik secara lebih lengkap. Yang kita akan gunakan adalah Durbin-Watson dan Rantes. Yang pertama, kita akan mencoba bagaimana uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson. Pertama, kita pilih Analyze. Lalu bila kita pilih Regression, kita pilih yang linear. Setelah itu kita masukkan variabel dependent dan variabel independennya sudah masuk ya. Kalau sudah masuk, kita langsung aja kita pilih statistik yang paling atas ini, statistik. Kita pilih yang Durbin-Watson. Setelah itu kita oke atau kita continue, lalu kita oke. Setelah itu akan muncul nilai Durbin-Watson-nya dari model summary. Jadi di bagian model summary kita lihat Durbin-Watson-nya 1,870. Nah, di sini tidak terjadi autokorelasi jika DU lebih kecil daripada DW dan lebih kecil daripada 4 kurang DU. Jadi dengan jumlah data 10 dan nilai signifikansi 5% dan jumlah variabel 2, maka dapat dikatakan nilai dari DL dan DU sebesar 0,6972 dan 1,6413. Nilai DW dari tabel ini adalah 1,87. Jadi 1,87 ya, sorry. 1,87. Dengan demikian 1,87 lebih kecil daripada 2,36, yaitu 4 dikurang 1,64. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi uji autokorelasi. Kurang lebih seperti itu untuk uji autokorelasi. Oke, untuk yang Rantes ini kita lihat di sini masih belum ada variabelnya. Oleh karena itu, untuk membuat variabel di sini kita perlu melakukan regresi. Jadi kemarin kita udah regresi, teman-teman bisa menambahkan lagi regresinya. Caranya analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, setelah itu kita masukkan variabel dependennya. Variabel dependennya keuntungan, lalu variabel dependennya aset dan harga saham. Kalau sudah sampai di sini, teman-teman diklik save dulu, lalu dipilih unstandardized, residualnya unstandardized dan standardized, supaya nanti muncul variabel unstandardized-nya. Continue, setelah itu berarti oke. Nah, setelah ini akan ada dua variabel. Jadi di sini ada, saya ulang lagi, di sini ada unstandardized dari predictive value, lalu unstandardized dari residual, sedangkan ini ZPR dan CRE-nya. ZPR ini adalah yang standardized-nya, standardized
predictive value, dan yang ZR ini standardized residual. Oke, caranya untuk yang autokorelasi dengan run test, yang pertama kita menuju ke menu di Analyze, lalu pilih yang non-parametric test, lalu di sini pilih legacy dialog, lalu pilih runs. Nanti berbeda-beda ya, jangan lupa di beberapa user interface di SPSS yang versi lain mungkin berbeda, tapi coba dicari nanti ada run test. Klik aja runs. Sekarang kalau sudah, teman-teman bisa masukkan variabel unstandardized residual atau RS1 ya, yang RS1 tadi kan unstandardized-nya kan unstandardized residual. Standardized residual kita masukkan test variable, lalu setelah itu di cut point-nya dicentang median dan median aja. Kalau sudah, kita oke, dan akan muncul hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, dari tabel ini teman-teman bisa melihat bahwa nilainya berada di atas 0,05, yaitu nilainya 1 ya. Berarti artinya data residual terjadi secara random atau tidak terjadi autokorelasi antar residualnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk yang run test-nya, kita akan lanjut ke uji heteroskedastisitas. Oke, uji heteroskedastisitas ini tujuannya untuk menguji apakah di model ini terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jadi ada beberapa cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas. Bisa melihat dengan grafik plot ZPRED dan SRE, SID, uji Park, uji Glaser, dan uji White. Nah, yang kita coba pada praktikum ini, kita akan mencoba uji grafik plot, lalu uji Park, dan uji Glaser. Yang pertama dengan menggunakan grafik plot. Jadi pada kita coba linear regression lagi, analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, setelah itu pilih submenu sini, di sini ada plotnya, plot. Nah, setelah itu pilih ZPRD untuk X. Lalu yang Y-nya pilih SRE, SID. Setelah dipilih, lalu kita klik histogram dan normal probability plot, kita centang, lalu setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita oke. Ini sama. Nah, ini yang paling bawah ini dilihat di sini persebarannya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa datanya itu menyebar secara acak ya. Jadi jika datanya menyebar secara acak dari atas dan di bawah angka 0 dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. Jadi kita lihat datanya ini banyak ya menyebar, itu seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan plot ini, kekurangannya adalah signifikansinya kurang bisa kita buktikan karena hasilnya adalah gambar. Tapi ini kalau teman-teman ingin meneliti seperti ini sudah cukup untuk melihatnya saja seperti itu.
Namun ketika ingin menguji signifikansinya seperti apa, bisa melakukan uji Park atau uji Glasgow.